Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan data BDRB Provinsi Jawa Timur. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Francisca Sabrina dengan NIM 404, yang kedua Galunila dengan NIM 421, yang ketiga Laronsia dengan NIM 451, yang keempat Randy Alfian dengan NIM 377, dan yang terakhir Rizky Ramadan dengan NIM 380. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Randy dengan NIM 377. Saya akan menjelaskan tentang pengertian PDRB. Pada tingkat nasional indikator ini disebut produk domestik bruto. Sementara untuk tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten atau kota, bahkan kecamatan, hal itu dikenal sebagai sebutan produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik regional bruto atau PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan. Evaluasi hasil pembangunan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. B meliputi yaitu yang pertama upah dan gaji, yang kedua sewa tanah, yang ketiga bunga, yang keempat pajak tidak langsung, yang kelima penyusutan, dan yang terakhir yaitu keuntungan. Kondisi geodemografi dengan jumlah penduduknya 38.847.561 dengan kepadatan penduduk 807 jiwa per kilometer dengan mayoritas muslim. Laju pertumbuhan penduduk atau LPP 0,610, total fertility rate atau TFR 1,946, sex ratio atau SR 97,3. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Ramadhani Saputra dengan NIM 380 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk menghitung angka-angka PDRB, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 1. Menurut pendekatan produksi. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha atau sektor, yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, gas, dan air bersih. 5. Konstruksi. 6. Perdagangan, hotel dan restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintahan. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-subsektor. Yang kedua, menurut pendekatan pendapatan. PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Balas jasa produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak, penghasilan, dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Selanjutnya yang ketiga, menurut pendekatan pengeluaran. PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. 2. Pengeluaran konsumsi pemerintah. 3. Pembentukan modal tetap domestik bruto. 4. Perubahan inventory. Dan yang terakhir, ekspor neto. Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Data yang digunakan untuk kepentingan research ataupun menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah ada 3. Yang pertama, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku. PDRP atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Yang kedua, produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Yang ketiga, produk domestik bruto per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama 1 tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Indeks harga implisit produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha pada tahun 2014 sampai 2018. Yang pertama ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang tertinggi pada tahun 2018 sejumlah 158,98, yang terendah pada tahun 2014 sejumlah 133,91. Pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi yang pertama pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian. Yang tertinggi pada tahun 2018 sejumlah 158,14 dan terendah pada tahun 2014 sejumlah 134,64. Pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian meliputi yang pertama tanaman pangan. Yang tertinggi pada tahun 2018 sejumlah 159,30 dan yang terendah pada tahun 2014 sejumlah 135,53. Yang kedua, ada tanaman hortikultura. Yang tertinggi pada tahun 2018 sejumlah 149,58, yang terendah pada tahun 2014 sejumlah 122,33. Yang ketiga, tanaman perkebunan. Yang tertinggi, yang kedua adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Yang tertinggi pada tahun 2014 sebesar 129,04 dan yang terendah pada tahun 2016 sebesar 93,17. Pertambangan dan penggalian meliputi yang pertama pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. Yang tertinggi pada tahun 2014 sebesar 132,90 dan yang terendah pada tahun 2016 sebesar 77,37. Dan yang kedua ada pertambangan biji logam. Yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 122,27 dan yang terendah pada tahun 2015 sebesar 106,74. Dan yang terakhir ada pertambangan dan penggalian lainnya. Yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 146,35 dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 120,97. Yang ketiga adalah lapangan usaha industri pengolahan, meliputi yang pertama industri batu bara dan pengilangan migas, yang kedua industri makanan dan minuman, yang ketiga industri pengolahan tembakau, yang keempat industri teks dan pakaian jadi, yang kelima industri kulit barang dari kulit dan alas kaki, yang keenam industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Yang ketujuh industri kertas dari barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman. Yang kedelapan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Yang kesembilan industri karet, barang dari karet dan plastik.
Yang ke-10, industri bahan galian bukan logam. Yang ke-11, industri logam dasar. Yang ke-12, industri bahan logam komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik. Yang ke-13, industri mesin dan perlengkapan. Yang ke-14, industri alat angkutan. Yang ke-15, industri furnitur. Yang ke-16, industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Dari semua industri ini, yang tertinggi pada tahun. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Galunila dengan NIM 421. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari data PDRB Jawa Timur tahun 2014 sampai 2018. Yang selanjutnya yaitu ada data pengadaan listrik dan gas. Jumlah rata-rata di tahun 2014 hingga 2018 yaitu selalu meningkat dengan jumlah rata-rata di tahun 2014 sebesar 123,48 dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 148,97. Pengadaan listrik dan gas ini terdiri dari ketenaga listrikan dan pengadaan gas dan produksi es. Pada data ini yang mengalami presentasi tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 128,27, sedangkan yang terkecil yaitu pada tahun 2014 sebesar 90,93 pada ketenaga listrikan. Selanjutnya ada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, yaitu jumlah rata-ratanya di tahun 2014 sebesar 116,24 dan setiap tahunnya selalu meningkat hingga di tahun 2018 yaitu sebesar 128,1. Selanjutnya ada konstruksi. Jumlah rata-rata di tahun 2014 sebesar 125,22. Data konstruksi ini di setiap tahunnya juga meningkat hingga di tahun 2018 sebesar 146,42. Selanjutnya ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang terdiri dari perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Dan yang kedua ada perdagangan besar dan eceran bukan mobil ataupun sepeda motor. Jumlah rata-rata perdagangan besar dan eceran ini di tahun 2014 yaitu sebesar 115,86 dan setiap tahunnya selalu meningkat hingga di tahun 2018 yaitu sebesar 137,13. Pada data ini, perdagangan besar dan eceran ini yang memiliki nilai tertinggi yaitu di tahun 2018 sebesar 142,68 pada perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Sedangkan yang terendah ada di tahun 2014 yaitu sebesar 113,62 pada perdagangan besar dan eceran bukan mobil ataupun sepeda motor. Selanjutnya ada transportasi dan pergudangan yang juga setiap tahunnya selalu meningkat di tahun 2014 sebesar 137,13 hingga di tahun 2018 kenaikannya hingga sebesar 160,91. Transportasi dan pergudangan ini terdiri dari angkutan rel, pengadaan gas dan produksi es, angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan udara, dan yang terakhir ada pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos, dan kurir. Pada data transportasi dan pergudangan ini yang memiliki jumlah paling tinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 229,64 pada angkutan udara. Sedangkan yang terkecil
ada di tahun 2014, yaitu pada pengadaan gas dan produksi es sebesar 112,77. Selanjutnya ada penyediaan akomodasi dan makan minum, yang terdiri dari penyediaan akomodasi, dan yang kedua ada penyediaan makan minum. Pada penyediaan akomodasi dan makan minum ini, setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Jumlah rata-rata di tahun 2014 yaitu sebesar 127,29, hingga di tahun 2018 kenaikannya mencapai 148,79. Pada penyediaan akomodasi dan makan minum, data tertinggi ada di tahun 2018 yaitu sebesar 180,44 pada penyediaan akomodasi. Sedangkan data terendah ada di tahun 2014 yaitu sebesar 123,4 pada penyediaan makan dan minum. Selanjutnya ada jasa keuangan dan asuransi. Pada jasa keuangan dan asuransi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Di 2014 ini jumlah rata-ratanya mencapai 127,18, sedangkan di tahun 2018 kenaikannya mencapai 148,94. Jasa keuangan dan asuransi terdiri dari jasa perantara keuangan, asuransi dan dana pensiunan, jasa keuangan lainnya, dan jasa penunjang. Yang memiliki data tertinggi pada jasa keuangan dan asuransi yaitu pada tahun 2018 sebesar 154,56 pada asuransi dan dana pensiunan, dan terendah juga ada di 2014 sebesar 122,76. Pada data informasi dan komunikasi di tahun 2014 hingga 2018 selalu mengalami kenaikan. Jumlah rata-rata di tahun 2014 yaitu sebesar 101,5, hingga di tahun 2018 kenaikan mencapai 109,73. Pada informasi dan komunikasi ini memiliki presentasi yang sangat sedikit selisihnya yaitu 1%. Di tahun 2014 sebesar 19%, di tahun 2015 hingga 2017 persentasenya sama yaitu 20%, dan di tahun 2018 21%. Terima kasih presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laurentia Karisa Indarto dengan NIM 451. Di sini saya akan menjelaskan real estate, yaitu di mana 2014 terdapat jumlah 109,66, 2015 119,35, dengan 2016 123,08, dan 2017 127,06, dan 2018 132,63. Dengan grafik tersebut menunjukkan bahwa 2014 sampai 2018 mengalami ketingkatan, yaitu pada 2014 paling terendah dan 2018 merupakan data yang tertinggi. Dan ada juga jasa perusahaan, yaitu pada 2014 ada 124,07, dan 2015 130,82, dan 2016 136,83, dan 2017 141,52, dan 2018 yaitu 147,47. Berdasarkan grafik tersebut merupakan
pembagian ketingkatan, dan 2014 paling memiliki ketingkatan yang paling rendah, dan 2018 memiliki ketingkatan yang ketiga adalah pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib. Yang pertama adalah tahun 2014 yaitu berjumlah 124,12 dan 2015 berjumlah 129,44 dan 2016 berjumlah 136,28 dan 2017 berjumlah 141,31 dan 2018 berjumlah 149,96. Sehingga berdasarkan data tersebut 2014 merupakan data yang paling terendah, dan grafik yang ada di sebelah kanan yaitu O merupakan jasa pendidikan yang berwarna biru, dan P adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang berwarna merah, dan G adalah jasa lainnya yang berwarna abu-abu. Menurut grafik tersebut, mulai tahun 2013 sampai 2018 itu merupakan grafik pada tingkat kenaikan. Total pada tabel tersebut, jasa pendidikan pada 2014 adalah 126,55, dengan sedangkan 2015 jumlahnya adalah 130,22, dengan 2016 berjumlah 132,34, dengan 2017 136,7, dan 2018 berjumlah 138,44. Yaitu yang kedua, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada 2014 berjumlah 117,9 dan 2015 berjumlah 121,85, pada 2016 berjumlah 124,68 dan 2017 berjumlah 129,43 dan 2018 berjumlah 129,66. Yang ketiga adalah jasa lainnya. Pada 2014 jumlahnya 114,79 dan 2015 124,6, 2016 127,24, 2017 129,2, 2018 133,62. Subgolongan ini mencakup 1. Jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja dan pengangguran. 2. Pensiun. Yang ketiga adalah program untuk mengatasi masalah kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan, catat sementara, dan lain-lain. Yang kedua adalah pendidikan. Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis, seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda, seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dan lain-lain. Tentang inklusivitas Jawa Timur, yaitu tingkat kemiskinan. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinannya yaitu 16,68, pada 2010 15,26, 2011 14,27, 2012 13,40, 2013 12,55, 2014 12,42, 2015 12,28, dan Maret 2016 12,5. Dan yaitu yang kedua, IPM pada tahun 2010 berjumlah 65,36 dan 2011 66,6, 2012 66,74, 2013 67,55, 2014 68,14, 2015 68,95. Yang ketiga yaitu tentang TPT, yaitu pada tahun 2009 berjumlah 5,8, 2010 4,25, 2011 4,16,
2012 4,09, 2013 4,30, 2014 4,19, 2015 4,47, dan Agustus 2016 berjumlah 4,21. Dan yang keempat adalah Gini ratio. Pada tahun 2009 berjumlah 0,33, yang 2010 0,34, 2011 0,37, 2012 0,36, 2013 0,36, 2014 0,37, 2015 0,40. Jadi berdasarkan tabel tersebut, Gini ratio mengalami kenaikan. Dan pada slide terakhir, jadi kesimpulannya adalah data PDRB Jawa Timur tahun 2014 sampai 2018 mengalami naik turun. Data yang tertinggi pada transportasi dan pergudangan yaitu tahun 2018 sebesar 160,91, yang terendah pada industri batubara dan penghilangan migas yaitu tahun 2016 sebesar 90,92. Terima kasih. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.